hai Sobat King. Mungkin negara Indonesia tidak mentereng dari berbagai hal, tapi yang pasti kalau soal militer sangat diakui kualitasnya. Kalau berkaca pada indeks yang dibuat Global Firepower, Indonesia menempati peringkat ke-16 dunia. Tapi percaya gak nih, jika dulu militer Indonesia sangat disegani, bahkan mungkin bisa dibilang salah satu negara yang paling kuat di dunia. Ketika itu, bangsa ini dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada waktu itu, militer Indonesia memang sangat diakui dan disegani sekitar tahun 50-60. Bahkan, militer Belanda saat itu masih sangat jauh dibandingkan negara kita. Melihat kekuatan negara Indonesia yang makin hebat, Belanda yang pada saat itu mendapat dukungan dari pihak Barat, sampai merancang tipu muslihat untuk membentuk sebuah negara boneka yang seakan-akan merdeka, tetapi masih di bawah kendali Belanda di Papua. Namun, berkat kepintaran Presiden Soekarno dan hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dengan Soviet, membuat negara Indonesia mendapatkan bantuan besar-besaran untuk membentuk kekuatan armada udara dan laut militer termaju di dunia. Di masa kepemimpinan Soekarno saat itu, militer negara Indonesia sangat disegani, bahkan mungkin bisa dibilang salah satu negara yang paling kuat di dunia. Alasan mengapa militer Indonesia begitu jumawa pada saat itu tidak lain lantaran alutsista Indonesia yang benar-benar gahar pada masanya. Dari semua lini mulai darat, udara, dan laut, alutsista yang dimiliki Indonesia sangat banyak, dan semuanya adalah produk-produk yang terbaik. Indonesia kala itu memang benar-benar menjadi macan dan sangat ditakuti, bahkan oleh negara sekelas Amerika Serikat pada masa itu. Berikut deretan-deretan alutsista yang dimiliki Indonesia di zaman Presiden Soekarno. Mungkin saat ini bisa dikatakan, armada laut Indonesia yang bisa dibilang biasa-biasa saja. Tetapi di masa Bung Karno, kekuatan Angkatan Laut NKRI merupakan salah satu yang paling mematikan di dunia. Hal tersebut lantaran karena eksistensi kapal mahadahsyat yang bernama KRI Irian. Jika dilihat dari dimensinya, kapal yang satu ini memang begitu besar. Panjang tubuhnya bisa mencapai sekitar 210 meter dan lebar 22 meter. KRI Irian juga menjadi kapal terberat saat itu, dengan bobot mencapai 16.640 ton. Hal yang membanggakan soal KRI Irian, bukan hanya ukuran saja akan tetapi juga kemampuan tempurnya. Kapal ini mempunyai sistem persenjataan yang cukup mengerikan, dengan adanya 12 meriam masif yang ada di beberapa titik. Selain itu, ada juga beberapa buah triple gun untuk mengatasi serangan udara, dan slot tabung torpedo untuk menghajar kapal selam musuh. Indonesia mempunyai banyak kapal selam yang mematikan. Tidak hanya KRI Irian saja, kekuatan laut Indonesia juga didukung dengan kapal selam mematikan yang pernah dimiliki oleh negeri Indonesia. Jika melihat catatan yang ada, di zaman Bung Karno negara Indonesia memiliki sekitar 12 kapal selam Whiskey. Walaupun jumlahnya hanya belasan, namun ini sudah sangat mematikan, apalagi ketika itu, tidak banyak negara yang memiliki kapal selam. Kalau soal kemampuan, kapal selam ini mampu melesat dengan kecepatan tinggi, dan juga punya daya hancur yang mengerikan. Sayangnya meskipun memiliki kemampuan yang sangat hebat, kapal selam ini malah dimuseumkan secara dini. Alasannya tidak jelas, namun ada yang bilang dikarenakan teknologinya yang sudah ketinggalan zaman. Tidak hanya garang di laut saja, negara Indonesia era itu juga berjaya di angkasa. Penyebabnya tak lain karena Indonesia mempunyai deretan pesawat tempur terbaik saat itu. Setidaknya terdapat 4 jenis pesawat tempur sangar yang pernah dimiliki Indonesia, mulai MiG-21, MiG-50, MiG-17 dan yang paling mentereng di masanya yaitu MiG-19. Deretan pesawat-pesawat ini merupakan yang paling canggih dan mematikan di eranya, serta hanya dimiliki beberapa negara saja. Yang membuat bangga lagi, Indonesia mempunyai deretan pesawat itu banyak sekali, masing-masing lebih dari 10 unit. Dengan kekuatan udara seperti itu, tidak heran jika Belanda saat itu sangat segan dengan Indonesia. Dukungan Angkatan Udara Indonesia
tidak hanya datang dari deretan pesawat tempur atau armada bomber Tu-16, tetapi juga helikopter tangguh yang bernama M-16. M-16 merupakan salah satu helikopter yang paling ampuh pada era itu. Jika dilihat dari mesinnya, helikopter ini merupakan tipe kelas berat untuk tugas-tugas yang terbilang ekstrim. Mulai mengangkat logistik dari jumlah yang masif, kendaraan tempur sampai satu kompi pasukan. Hal menyenangkan tentang M-16 adalah tentang kemampuan manuvernya yang sangat baik juga mumpuni. Helikopter M-16 ini sangat stabil, meskipun mendarat di kawasan yang tidak rata. TNI sendiri pernah membuktikan kalau M-16 punya kegaharan tersebut. Tak hanya itu, berkat spesifikasi mesin yang gahar, M-16 ini juga sanggup dioperasikan pada saat cuaca yang ekstrim sekalipun. Tu-16 Badger, pesawat pembom mematikan yang pernah dimiliki Indonesia. Selain memiliki deretan pesawat tempur terbaik, tercatat juga kalau Indonesia pernah mempunyai beberapa unit pesawat Tu-16 Badger. Pesawat ini bisa dibilang sungguh spesial, karena apa yang dilakukannya benar-benar sangar. Tu-16 merupakan pesawat bomber, akan tetapi juga bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari misi intelijen, patrol, dan lain sebagainya. Pada masa itu, hanya beberapa negara yang bisa memiliki pesawat ini. Indonesia sendiri bisa memiliki pesawat Tu-16, lantaran hubungan yang sangat baik dengan Uni Soviet sebagai negara pembuat pesawat ini. Walaupun memiliki kemampuan istimewa yang mematikan, pesawat ini dimuseumkan dengan cepat, seiring dengan berakhirnya masa jabatan kepresidenan Soekarno. Dengan semua alutsista tersebut, sepertinya memang tidak mengherankan kalau negara Indonesia pernah sangat ditakuti pada saat itu. Bahkan negara Belanda pun pernah merasakan kegaharan kekuatan militer NKRI. Ketika itu, mereka ingin merebut wilayah Indonesia, yakni Papua Barat. Namun, pada akhirnya rencana mereka berhasil digagalkan.